Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kelas 12. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, pada materi ini adalah materi perceraian atau talak. Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antar suami dan istri, di mana dalam hal ini perceraian atau talak itu yaitu melepas ikatan atau pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami kepada istri. Kemudian yang dinamakan fasah yaitu pembatalan pernikahan secara antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu, yaitu li'an. Sumpah suami yang diucapkan kepada istri bahwasanya istri berzina karena suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian hulu, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya. Kemudian ila, yaitu sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Zihar, yaitu ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, yaitu hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Kemudian iddah. Iddah adalah berarti masa menunggu bagi seorang istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa berkumpul kembali. Lama masa iddah yaitu 1 karena suami wafat. A. 4 bulan 10 hari bagi istri yang hamil, baik sudah bercemat atau yang belum. B. Sampai melahirkan jika istri sedang hamil. 2. Karena talak, fasah, dan talak khulu. Tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. B. Bagi yang sudah bercampur 3 kali suci bagi yang masih 3 bulan bagi yang sudah bercerai sampai melahirkan jika istrinya meninggal. Rujuk berarti kembalinya suami kepada istrinya dengan ikatan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah. Rujuk yaitu rukun rujuk 1, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. B. Keinginan rujuk suami atas kehendak sendiri. D. Ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. D. Ada sikut atau campur rujuk. Yaitu wajib jika sebelum mentalak suami belum menyempurnakan pembaikan waktunya. Hukum rujuk yaitu ada yang haram, yaitu rujuk suami untuk menyakiti istri atau mendurhakai Allah. Makruh jika perceraian lebih maslahat. Sunnah jika rujuknya suami dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iddah, pengertian iddah itu adalah masa menanti bagi kaum perempuan yang dicerai suaminya, baik cerai hidup maupun meninggal. Macam-macam iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya bila hamil. Iddahnya sampai anak lahirnya, bila tidak hamil iddahnya 4 bulan 10 hari. Perempuan yang dicerai suaminya bila hamil, iddahnya sampai anaknya lahir. Bila tidak hamil, iddahnya adalah 3 kali suci. Apabila tidak haid, iddahnya 3 bulan. Kewajiban suami dalam masa iddah memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal istri yang talak raj'i. Memberi tempat tinggal istri talak
3 dan talak tebus bila tidak mengandung. Memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal istri yang talak 3 dan talak tebus bila mengandung. Rujuk, pengertian rujuk kembalinya istri kepada istri yang telah ditalak atau talak 1 dan talak 2. Hukum rujuk boleh, yaitu asal hukum rujuk sunnah apabila untuk memperbaiki hubungan antara keduanya, makruh bila perceraian lebih bermanfaat bagi mereka, haram apabila menyebabkan istrinya teraniaya. Rukun rujuk, istri sudah pernah berhubungan suami istri dan dalam talak rujuk dan masih dalam iddah. Suami balik, berakal dan atas kemauannya sendiri. Sigot, yaitu ucapan dengan suara terang-terang dan kinayah sendiri. Hadonah, pengertian hadonah yaitu mengasuh dan memelihara anak kecil yang belum dapat mengatur dan menjaga diri sendiri. Apabila terjadi perceraian sedangkan suami istri mempunyai anak yang belum mumawis, ibunya berhak mengasuh anak namun nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Syarat-syarat menjadi hadonah. 1. Berakal sehat, merdeka, melaksanakan ajaran agama, dapat menjaga kehormatan dirinya, dapat dipercaya, menetap bersama anak didiknya. Hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. 2. Melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. 3. Menjalin hubungan silaturahim antar kedua keluarga tersebut, yaitu suami dan keluarga istri. Pernikahan menurut undang-undang di Indonesia, pernikahan diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI tahun nomor 154/1991 tentang pelaksanaan perintah Presiden RI nomor 1/1991 tanggal 1991 mengenai komunikasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan. Pengertian dan tujuan pernikahan. Pengertian pernikahan dalam pasal 2 dan 3 dari kompilasi yang hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan yang merupakan ibadah. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sahnya pernikahan dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam pernikahan asas jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Akta nikah dalam pasal 7 kita harus punya buku nikah. Buku nikah itu lain sebagai bukti pencetak nikah, yakni kantor urusan agama dalam informasi tempat berlangsungnya pernikahan yang terjadi pada hari, tanggal, dan bulan, tahun, jam, dan telah terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai berikut saksinya. Ini dalam pasal untuk kompilasi di bidang hukum. Nah, gini, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluannya, yaitu kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu menjaga baginya. Bukhari dan Muslim. Mantu yang paling ideal adalah mantu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya Tuhan, kalau dia itu jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohin dong. Kemudian kami akhiri juga itu. Mudah-mudahan bertemu lagi pada pelajaran berikutnya.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.